Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas kembali tentang memahami makna proklamasi. Kalau minggu yang lalu kalian sudah menghafalkan proklamasi kemerdekaan, sekarang kita akan belajar tentang makna proklamasi. Proklamasi menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajah. Setelah berhasil menyatakan kemerdekaannya, Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat. Indonesia bebas untuk menentukan nasib bangsa tanpa harus dibelenggu para penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan ini tercapai adalah karena perjuangan dari tokoh-tokoh bangsa. Sebelum proklamasi ada pembentukan BPUPKI yang pada saat itu adalah dibentuk oleh Jepang dengan alasan karena pada saat itu Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Jadi Jepang mencari simpati pada bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Akhirnya dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbicho Sakai. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan Indonesia Merdeka. Ketuanya adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1944 yang menghasilkan pembentukan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan pengesahan nama Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah kita pelajari pada kelas 5. Selanjutnya, sidang yang kedua BPUPKI adalah tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang hasilnya adalah Rumusan Dasar Undang-Undang Dasar 1945 lengkap dengan pembukaan dan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, masa persiapan proklamasi kemerdekaan ini ada beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah adanya berita kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 yang didengar oleh para pemuda melalui siaran radio, sehingga para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno-Hatta ingin menyaksikan dulu apakah berita kekalahan itu adalah benar adanya. Makanya para pemuda kemudian melakukan pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah hanya ingin agar mereka tidak terpengaruh Jepang. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945. Pada saat Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, kemudian dijemput oleh Ahmad Subarjo, itu sampai di Jakarta pukul 11 malam. Mereka kemudian menyusun teks proklamasi dan selesai jam 4 pagi yang kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Selanjutnya, peristiwa yang keempat adalah pembacaan teks proklamasi di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara ini terdiri dari pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta,
Kemudian pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati sambil mengumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, kita dapat melihat nilai apa yang dapat kita ambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Kita lihat dari rumusan proklamasi itu pertama kali adalah ditulis dengan tangan. Kemudian di sini adalah beberapa perubahan. Mereka menyetujuinya. Dari yang pertama ini adalah dari perwakilan bangsa kemudian dijadikan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tanda tangan Soekarno-Hatta mengusulkan untuk semuanya ikut menandatangani, akan tetapi kemudian diusulkan bahwa yang menandatangani hanya 2 orang, yaitu atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Berarti nilai kebersamaan, yaitu yang kedua, kesediaan menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa ikhlas. Demikian tadi adalah pembelajaran tentang makna proklamasi. Jangan lupa bahagia terus dan terus semangat belajar. Tugas hari ini ditulis di buku tugas. Dan terima kasih. Tugas yang pertama adalah apa kepanjangan BPUPKI dan kapan dibentuknya BPUPKI. Yang kedua, siapa ketua dan wakil ketua BPUPKI. Yang ketiga, sebutkan hasil sidang pertama BPUPKI. Nomor 4, di mana rumusan teks proklamasi dibuat dan siapa yang mengetik naskah teks proklamasi. Dan yang kelima, di mana teks proklamasi dibacakan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.